Tidak hanya remukan musuh bebuyutan, Indonesia berhasil rebut puncak klasmen dari Vietnam. Alhasil, alih-alih lawan Thailand, Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di semifinal. Lalu, taktik apa yang digunakan Tan Cheng Ho pada laga ini? Dan bagaimana cara Sinteyong untuk jinakan taktik tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Cheng Ho tetap gunakan formasi andalan 4-1-4-1. Perubahan paling signifikan terlihat di lini belakang. Dua pemain naturalisasi, Dion dan Junior, dipasang di jantung pertahanan. Lini tengah tetap dipercayakan pada sang kapten Badrol. Sementara di depan, Safawi dan Hanapi mengisi kedua sisi sayap. Sinteyong kini gunakan 4-4-2. Lini belakang diisi Dewangga dan Fahrudin. Lini tengah tetap dipercayakan pada Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Sementara di depan, Ejra diduetkan dengan Witan. Untuk Elkan Bagot dan Evan Dimas, mereka ada di bangku cadangan. Cheng Ho tampaknya sadar bahwa Indonesia mempunyai sayap-sayap yang cepat. Untuk itu, dua fullback, Ghazali dan Sahmi, diinstruksikan bermain lebih defensif dengan jarang maju ke depan. Dengan taktik ini, Ghazali dan Sahmi bisa secara konsisten mengawal Irfan dan Rumakik. Sebagai gantinya, dua pemain sayap dipasang di tengah yaitu Faisal dan Kogi. Dengan cara ini, Cheng Ho berharap jarangnya dua fullback maju ke depan bisa ditutupi oleh permainan Faisal dan Kogi yang melebar ke sayap. Dengan begitu, baik Safawi maupun Hanapi mendapat bantuan di sisi lapangan. Misalnya pada cuplikan ini, karena tidak ada fullback yang maju, Faisal akan bermain melebar ke kanan. Namun pilihan taktik ini memiliki konsekuensi negatif bagi Malaysia. Cheng Ho yang hanya andalkan Badrol sebagai gelandang tengah murni membuat timnya selalu kalah duel di lini tengah. Untuk itu, dibanding memainkan bola-bola pendek melewati tengah lapangan, Malaysia condong melakukan umpan-umpan jauh dari belakang ke depan. Pilihan taktik ini sempat beberapa kali bahayakan gawang Indonesia. Misalnya pada cuplikan ini, umpan jauh Safawi hampir saja dikonversi menjadi gol oleh Syafiq. Selebihnya, Malaysia banyak andalkan aksi individu Hanapi dan Safawi di sisi sayap. Tetapi untungnya, bek-bek Indonesia berhasil meredam mereka. Asnawi mampu menutup pergerakan Hanapi, sementara Pratama Arhan dan Dewangga mampu mematikan Safawi. Misalnya pada cuplikan ini, Asnawi mampu membaca pergerakan Hanapi. Beda dengan Cheng Ho, Sinteyong menginstruksikan salah satu fullbacknya bermain ofensif. Bila Asnawi memang jarang maju ke depan, Pratama Arhan justru agresif untuk membantu serangan. Lewat kemampuan dribblenya yang baik, ia beberapa kali sulitkan pertahanan Malaysia. Yang paling signifikan pada gol kedua Indonesia. Gol kedua Irfan berawal dari aksi individu Pratama. Lanjut ke lini tengah, Sinteyong menempatkan Rahmat Irianto untuk lebih bertahan dengan jarang membantu serangan. Sebaliknya, Ricky Kambuaya terkadang maju ke depan. Untuk Rahmat sendiri, ia berhasil menjadi tembok pertama pertahanan Indonesia. Bersama Dewangga, Rahmat menjadi pemain dengan intercept atau tackle tertinggi. Tercatat, Rahmat mampu hasilkan 5 intercept atau tackle penting di laga ini. Ia berulang kali mampu hentikan serangan di lini tengah. Misalnya pada cuplikan ini, Rahmat mampu menghentikan serangan balik Malaysia dengan 1 kali tackle. Sebaliknya, Ricky Kambuaya mampu menjadi siluman di pertahanan Malaysia dan membuat konsentrasi pertahanan terpecah. Misalnya pada gol pertama Indonesia. Penetrasinya ke depan membuat lini belakang Malaysia lupa akan Witan sehingga tak terkawal di sisi kiri.
Witan pun mampu menerima umpan dan dikonversi menjadi gol oleh Irfan. Untuk Witan sendiri, Sinteyong memposisikan Witan bukan sebagai penyerang, tetapi lebih condong sebagai playmaker yang ditempatkan di belakang penyerang. Itu dapat dibuktikan dengan permainannya yang bermain lebih dalam. Misalnya pada gambar ini, Witan bermain lebih dalam untuk menerima bola, lalu memberikan umpan ke pemain lain di kotak penalti. Di laga ini, Witan pun bisa memerankan tugasnya dengan baik. Setidaknya 4 kali umpannya mampu menjadi awal peluang Indonesia di kotak penalti lawan. Itu persis seperti tugas playmaker untuk menjadi mesin umpan. Misalnya pada cuplikan ini, umpan Witan ke Evan Dimas di sisi kanan hampir saja menjadi gol kelima Indonesia. Digantinya Rumakik di babak kedua menjadikan Indonesia bermain dengan 3 bek. Namun Indonesia tetap lebih dominan dibandingkan Malaysia. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada transisi posisi. Saat Rumakik diganti, otomatis ada kekosongan di lini depan. Untuk itu, Witan bermain lebih melebar ke kanan dan Ricky Kambuaya yang kini bermain di belakang penyerang. Sebagai gantinya, saat bola masih di tengah lapangan, Dewangga akan sejajar dengan Rahmat Irianto. Kondisi ini membuat lini tengah Indonesia tetap kokoh. Misalnya pada cuplikan ini, Dewangga bermain di tengah dan mampu memotong umpan dari pemain Malaysia. Oke sobat semua, dapat disimpulkan pilihan taktik Sinteyong pada laga ini benar-benar efektif. Pilihannya untuk memasang 3 bek di babak kedua ternyata tidak berarti bertahan. Justru Indonesia tetap dominan berkat transisi posisi pemain yang begitu apik. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.